Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang cara upgrade SSD di laptop Acer E5 series. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan share tentang bagaimana cara kita mengupgrade SSD pada laptop Acer E5 series ya. Kebetulan laptopku ini adalah Acer E5 yang serinya ini 475G. Nah, untuk mengupgrade-nya kita perlu membuka dulu dari bagian belakang bodi laptop ini ya. Kebetulan laptop ini untuk membukanya tidak terlalu susah ya, karena bisa dibuka langsung dari belakang tanpa harus membuka seluruh bodinya. Nah, ini adalah SSD yang akan aku gunakan pada laptop ini. Karena di laptop ini sebelumnya menggunakan harddisk biasa yang kapasitasnya 1 tera. Tetapi harddisk itu sudah mulai lemot ya. Jadi kalau kita loading Windows 10 itu butuh waktu sekitar 5 menit lebih ya. Jadi dari kita menyalakan laptopnya ini, kita pencet tombol power, itu kita bisa bikin kopi dulu ya. Nah, kemudian kita bawa kopinya ke depan laptop, baru bisa digunakan laptopnya, saking lamanya ya. Bahkan kadang bosen nunggunya, nih kok nggak selesai-selesai, ini kopinya udah jadi, udah diminum, ternyata laptopnya belum siap untuk dipakai. Jadi aku terpaksa harus mengganti dengan SSD supaya loadingnya lebih cepat ya. Oke, kalau begitu kita buka dulu bagian tutup belakang dari laptop ini ya. Nah, ini cukup dibuka baut-bautnya lalu disimpan pada tempat yang aman, jangan sampai hilang ya. Nah, apabila sudah terbuka semuanya, kita tinggal tarik tutup belakang ini ke bagian bawah ya. Jadi sebelum diangkat, tarik dulu ke bawah, baru kita bisa angkat dari bawahnya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi sangat mudah untuk menggantinya karena tidak seperti laptop yang harus dibongkar semuanya ya. Jadi cukup dengan membuka tutup bagian bawahnya saja. Ini bagian harddisknya sudah kelihatan. Kalau di video sebelumnya aku kan sudah bikin tentang cara upgrade RAM ya. Nah, ini sekarang kita akan mengganti atau upgrade untuk harddisknya. Oke, selanjutnya kita akan mencopot harddisk ini ya, dengan cara kita cukup mencopot di bagian konektornya ini ya. Nah, nanti setelah konektor kita copot, kita angkat ya, cukup diangkat lalu kita angkat bagian harddisknya. Caranya cukup mudah ya, tinggal diangkat dari bagian pengamannya, atau kita bisa mengangkat melalui plastik yang di atasnya ya, itu ada pegangan untuk harddisknya. Nah, ini adalah harddisk bawaan dari laptop aku. Di sini kapasitasnya lumayan besar ya, 1 terabyte. Tetapi ini sudah sangat lemot, jadi ya nggak bisa diandalkan lagi ya, walaupun kapasitasnya lumayan besar. Kemudian di sini kita harus mencopot untuk konektor harddisknya. Jadi konektor harddisknya ini kita copot dahulu. Kemudian kita akan mencopot plastik dan karet pengaman dari harddisk ini ya. Nah, caranya itu dengan membuka baut yang ada di pinggiran dari karet ini. Nah, di sini ada 4 baut. Kita copot menggunakan obeng kembang ya, obeng kembang yang kecil. Nanti setelah kita copot bautnya, baru kita bisa angkat di bagian penutup atau bagian pelindung dari harddisk ini ya. Oke, ini sekarang kita sudah berhasil mencopot plastik dan karet penutup dari harddisknya ya. Nah, harddisk lama ini bisa kita gunakan sebagai backup data ya, walaupun sudah lemot, tetapi kita masih bisa menggunakan sebagai backup ya, jadi tidak perlu dibuang. Sekarang kita akan memasang SSD pengganti dari harddisk biasa tadi ya, karena SSD ini kecepatannya jauh lebih tinggi dibanding harddisk biasa. Oh ya, secara ukuran ini SSD dan harddisk laptop biasa itu ukurannya hampir sama ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir masalah dudukan maupun peletakannya di dalam laptop, itu sudah dipastikan akan sama persis ya. Jadi pasti akan bisa dipakai di semua laptop ya. Mungkin ada teman-teman yang khawatir SSD tidak bisa digunakan pada laptopnya. Nah, ini saya kasih tahu bahwa SSD itu sama saja dengan harddisk biasa, baik secara ukuran maupun fungsinya.
Tetapi yang membedakan hanyalah kecepatannya saja ya. Dan dia jauh lebih ringan karena tidak menggunakan disk besi yang berat ya. Jadi di sini hanya menggunakan memori yang sangat ringan. Oke, sekarang kita akan memasang SSD yang baru ini pada laptop kita. Nah, ini aku akan kembali memasangkan karet maupun penutup plastik yang tadi ya. Oke, ini penutupnya sudah terpasang ya. Kemudian kita pasangkan kembali konektor SSD ya. Di sini konektornya kita pasang. Lalu kita akan memasukkannya kembali ke tempat harddisk atau SSD-nya ini ya. Kemudian jangan lupa dipasang untuk konektor yang ke arah motherboardnya ya. Sebab kalau nggak kepasang nanti nggak kebaca dia. Oke, ini SSD-nya sudah terpasang dan kita bisa menutup kembali bagian belakang yang kita buka tadi ya. Kemudian jangan lupa bautnya dipasang. Oh ya, untuk proses instalasi Windows-nya aku tidak tampilkan pada video ini ya. Mungkin teman-teman sebagian ada yang sudah tahu cara instalasi Windows-nya. Jadi teman-teman bisa melakukan proses instalasi Windows seperti biasanya pada harddisk yang sebelumnya ya. Nah, oke, ini sudah selesai instalasinya. Jadi setelah aku coba menggunakan SSD ini, sekarang itu untuk loading itu hanya hitungan detik saja ya, bukan menit lagi ya. Jadi aku nggak perlu bikin copy dulu untuk menyalakan laptop. Cukup menunggu hanya sekitar ya 15-20 detik saja sudah bisa digunakan laptopnya. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.